Menilik prosesi Maulid Adat Bayan. Pengaruh penyebaran agama Islam di Pulau Lombok yang tidak bisa lepas dari peran penting Wali Songo yang berdakwah di tanah Lombok sekitar abad ke-16. Dalam perjalanannya menyebarkan ajaran Islam di pulau yang kini dikenal dengan julukan Seribu Masjid, para wali menyatukan tradisi adat istiadat setempat yang dicampurkan dalam ajaran Islam terutama pada suku Sasak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pusat peribadatan berupa Masjid Belik Bayan yang diyakini masyarakat menjadi masjid pertama di Lombok dan melahirkan tradisi Maulid Nabi Adat Bayan. Maulid Nabi Adat ini diselenggarakan selama 2 hari setelah peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, yakni dihitung berdasarkan syariat atau syariat adat agama Bayan atau yang dikenal dengan Mulut Adat Bayan. Setelah 2 hari dari hitungan tersebut, baru kemudian pada tanggal 14 dan 15 Rabiul Awal, masyarakat suku Sasak, khususnya Bayan, melaksanakan peringatan Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dalam tradisi Mulut Adat Bayan. Salah satu rangkaian acara dalam kegiatan ini dimulai dengan menumbuk padi menggunakan alat tradisional, kemudian ritual lain berupa ngegelat, sampai menyembek turut menyemarakkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari pertama perayaan Maulid Adat ini ditandai dengan penyerahan hasil bumi kepada Inan Menek, yaitu seorang perempuan yang menerima hasil bumi dari para warga. Nantinya hasil bumi tersebut akan diolah menjadi hidangan atau sajian untuk dihaturkan kepada ulama dan tokoh adat Sasak Bayan di keesokan hari pada hari kedua Maulid Adat. Ini adalah bentuk syukur warga atas penghasilan didapatkan. Kemudian melalui Inan Menek, setiap warga akan mengutarakan hajatnya yang kemudian akan diberi tanda dari hasil pamaan daun sirih pada dahi masing-masing. Dan oleh masyarakat menyebut tradisi ini dengan tradisi menyembe. Selanjutnya, masyarakat bergotong royong membersihkan tempat sekam, tempat alat-alat penumbuk padi, membersihkan tempat gamelan gendang gerantung. Setibanya gendang gerantung di tempat yang sudah disediakan, kemudian dilakukan acara ritual penyambutan dan serah terima dengan ngaturan lekes buah atau sirih dan pinang. Setelah itu, rangkaian Mulut Adat pun dimulai. Pada malam harinya, bertepatan dengan bulan purnama dengan hiasan umbul-umbul yang sudah terpasang pada setiap pojok Masjid Kuno Bayan, para tokoh adat dan tokoh agama mulai melakukan ritual adat ngengelat, yakni mendandani sisi dalam ruangan Masjid Kuno dengan simbol-simbol syarat makna. Di saat para pemain gamelan sudah memasuki halaman Masjid Kuno Bayan, menandakan acara perayaan antara dua pemuda dengan menggunakan rotan sebagai alat pemukul dan perisai yang terbuat dari kulit sapi sebagai pelindungnya segera dimulai. Permainan yang dihelat tepat di depan Masjid Kuno Bayan ini bukan didasari rasa dendam atau merasa jagawan, tetapi hal tersebut bagian dalam ritual hiburan. Apabila salah seorang terluka, diakhiri dengan permintaan maaf. Ini merupakan tradisi ritual hiburan mulut adat yang dilakukan sejak berabad-abad lamanya. Setelah acara peresian, para tokoh adat, tokoh agama, beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya berkumpul di Bruga Agung untuk berdiskusi, bercerita lepas, dan merencanakan segala hal. Pada hari kedua, 15 Rabiul Awal, perempuan adat memulai kegiatan dengan nepik beras, yaitu membersihkan beras yang telah dirampas kemudian dilanjutkan dengan misuk meni atau mencuci beras. Misuk meni dilakukan para wanita dalam keadaan suci, bahkan saat menjalankannya tidak boleh menoleh dan memotong jalan barisan, berbicara pun tidak diperbolehkan. Lokasi misuk meni yaitu di sebuah mata air Loko Masan Segah, di mana tempat tersebut adalah tempat yang dikhususkan mencuci beras di kala ritual dilaksanakan. Setelah beras dicuci lalu dimasak menjadi nasi, tibalah saatnya untuk mengagik, yaitu menata hidangan di atas sebuah tempat yang dibuat dan dirancang sedemikian rupa yang disebut ancak. Sore harinya, praja, mulut atau para pemuda adat yang telah didandani menyerupai 2 pasang pengantin, diiringi bersama-sama dari rumah pembekal Belik Bat Orong atau pemangku adat. Mereka akan diarak menuju masjid kuno dengan membawa sajian yang berupa hidangan seperti nasi dan lauk pauknya. Praja mulut ini menggambarkan proses terjadinya perkawinan Adam dan Hawa yang disimbolkan dengan pasangan pengantin yang dilakukan oleh pranata-pranata adat Bayan.
Kedekatan antara perempuan dengan makanan itulah yang saat ini terjadi dalam tradisi Maulid Nabi Adat Bayan. Hubungan antara perempuan dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan. Perempuan sudah memberi makan anak-anaknya sebelum anak-anak tersebut menghirup napas kehidupan.